Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan simpulan dari materi sejarah yang telah kami pelajari berdasarkan pemahaman kami. Materi ini tidak hanya sekedar menceritakan kronologi penjajahan, tapi lebih dalam lagi membuka wawasan kita tentang betapa dinamis dan besarnya peran nenek moyang kita di panggung dunia jauh sebelum bangsa Eropa datang. Pertama-tama, kami ingin menekankan sebuah fakta penting yang sering terlupakan. Sejarah Nusantara tidak dimulai saat kapal-kapal Eropa berlabuh. Jauh sebelum itu, nenek moyang kita adalah para pelaut dan pedagang burung. Sejarah mencatat bahwa manusia di Nusantara telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, yang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi melalui jalur laut. Bukti yang paling kuat datang dari ilmuwan bernama Claudius Ptolemy, yang dalam petanya di abad ke-1 sudah mencantumkan kota pelabuhan bernama Barus di Sumatera. Barus saat itu adalah kota pelabuhan kuno yang sangat penting, yang komoditas kapur Barusnya diburu oleh peradaban besar seperti Tiongkok, Mesir, hingga Yunani Romawi. Interaksi selama ratusan tahun dengan pedagang asing ini menjadikan Nusantara sebagai melting pot atau kuali peleburan kebudayaan. Terjadilah proses saling adopsi elemen budaya seperti bahasa, agama, dan struktur sosial. Lalu, apa yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya adalah peristiwa besar di belahan dunia lain. Pada tahun 1453, Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang menjadi titik penting jalur perdagangan darat Eropa dan Asia. Akibatnya akses perdagangan Eropa ditutup dan harga rempah-rempah menjadi sangat langka dan mahal. Situasi ini yang mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya lewat laut. Bangsa Portugis menjadi pelopor pencarian negeri rempah-rempah. Pada tahun 1511, mereka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka dengan kekuatan sekitar 1.200 orang pasukan dan 17-18 kapal. Kerajaan Malaka yang saat itu merupakan kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15 akhirnya berhasil ditaklukkan. Keberhasilan Portugis ini juga dipengaruhi oleh adanya masalah internal di dalam Kesultanan Malaka. Namun, kedatangan Portugis tidak diterima dengan tangan terbuka. Penaklukan ini justru menyulut api perlawanan dari berbagai kerajaan di Nusantara. Tercatat, serangan balasan dilancarkan oleh Demak, Johor, Jepara, dan terutama Aceh yang dianggap sebagai rival paling berbahaya oleh Portugis. Salah satu contoh sosok pahlawan yang paling mengagumkan dari era ini adalah Laksamana Keumalahayati dari Aceh, yang diakui sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Beliau memimpin ribuan pasukan janda yang disebut Armada Inong Ale. Keberhasilan Portugis kemudian memancing kedatangan bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda yang tiba di Banten pada tahun 1596. Untuk memperkuat posisi dan menghindari persaingan antar pedagang Belanda, maka dibentuklah Komisi Dagang Western Business Company. Untuk menguasai pedagang, Kyoto seringkali menggunakan cara-cara yang sangat tidak, seperti melakukan genosida atau pembantaian terhadap penduduk Belanda pada tahun 1921 untuk memonopoli komunitas Kalah. Sekian, terima kasih dari Jawa. Sekian.